siang hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang terhormat Bapak Edi Wiswastara selaku Kepala SMKP 1 Pacitan, yang kami hormati Bapak Usman Rafiq dan juga Bapak Ibnu Sudi selaku narasumber pada kegiatan siang hari ini, dan juga Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Pertama, mari kita dengan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan sahabatnya hingga yaumul kiamah nanti. Bapak Ibu dan hadirin semua, sungguh sangat bangga sekali ketika kemarin Pak Mikro Wahyudi dan Pak Usman Rasana jika mempunyai program terkait dengan workshop implementasi budaya positif. Karena bagi saya positif, kata positif itu sangat luar biasa. Kata positif itu mengandung, kalau menurut pendapat pribadi, adalah hal yang baik. Nama melihat apa yang menjadi judul workshop pada siang hari ini kok rasanya sangat luar biasa, karena itu tadi budaya positif. Saya yakin ini pasti banyak manfaatnya, pasti banyak positifnya daripada negatifnya. Dan alhamdulillah pada siang hari ini Bapak Ibu guru staf tata usaha SMKP GRI 1 Pacitan bisa bergabung memenuhi undangan kami yang Nah, bahagia di sini artinya bahwa kita akan melakukan satu proses pembelajaran bersama anak didik yang berpihak kepada anak didik. Nah, itu maka selalu dikatakan salam dan bahagia. Jadi kemudian ada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam damai sejahtera, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Kenapa kemudian salam itu dimunculkan? Ini untuk membangun satu proses toleransi kita dengan beberapa siswa yang memiliki keberagaman. Ini yang paling utama, kemudian yang sangat memikat buat saya, kenapa kemudian saya harus ikut serius di dalam CGP ini. Itu monggo Pak Tusnan berikutnya. Nah, sekarang mohon maaf, saya sambil berdiri ya, mohon maaf. Terus kemudian ini landasan awal. Kalau kita sudah memilih menjadi seorang pendidik, ya berarti kita guru. Maka landasan seperti yang disampaikan di dalam Permendiknas, ya Permendiknas yang saya lupa tahun 2018 atau 2016. Landasan utamanya adalah dari filosofi KHD atau Ki Hajar Dewantara. Ini dulu yang ingin saya sampaikan sebagai landasan awal. Terus nanti monggo kita coba untuk merefleksi. Benarkah kita sudah sebagai seorang pendidik yang dijelaskan secara filosofi sebagai landasan oleh KHD di dalam dunia pendidikan nasional kita? Monggo nanti kita merefleksi apakah saya sudah seperti yang disampaikan oleh KHD. Kita pernah melihat bahwa pendidikan itu adalah menuntun. Ingat, pendidikan kita itu adalah menuntun. Menuntun dalam arti di sini sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman anak. Kodrat alam berarti kita adalah menuntun anak sesuai dengan kapasitas dan kemampuan anak. Jadi kita tidak bisa memaksakan kita punya materi memberikan kepada anak yang seolah-olah menurut kita itu sudah pas. Ini adalah sebagai satu bentuk pengkhianatan di dalam dunia pendidikan. Itu kalau saya memahami dari makna KHD. Jadi kalau di sini menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, alam dan zaman agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Jadi intinya kita sebagai seorang pendidik itu yang diminta adalah bagaimana menuntut mengantarkan anak itu mencapai kebahagiaan dan kemerdekaan mereka setinggi-tingginya. Maka kemudian yang namanya pembelajaran itu harus berpihak kepada siswa.
Seperti apa itu nanti, materi nanti akan beruntut. Ini kan satu hal yang baru. Nah sekarang mungkin kita merefleksi, benarkah saya sudah mengajar berpihak kepada anak? Berpihak kepada anak bukan berarti kita memanjakan anak, bukan berarti kita menuruti anak, tapi ada satu kesepakatan kita dengan anak untuk mencapai kebahagiaan bersama. Sudahkah itu sudah kita bangun di dalam proses kita sehari-hari dengan anak-anak? Apakah kemudian kita memberikan materi-materi itu sesuai dengan kebutuhan belajar anak, sesuai dengan keinginan anak? Bagaimana kalau kemudian tidak sesuai? Kita nanti ada sebetulnya di dalam satu materi diferensiasi itu namanya tujuan belajar. Jadi yang utama kemudian pada saat kita mengajar, kita harus melihat tujuan belajar, dan tujuan belajar ini harus menjadi kesepakatan bersama anak. Jadi kita tidak bisa sesuai kehendak atau keinginan kita. Sekarang materi kita ini saya jelaskan bla 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 bla, kita hanya mentransformasikan pengetahuan saja. Itu di dalam KHD dianggap sebagai satu bentuk pengkhianatan dunia pembelajaran. Nah, ini sangat menarik sekali kita untuk merefleksi selama ini seperti apa. Nah, nanti pokok kita untuk diskus. Kemarin Pak Osman juga minta kalau bisa kita semi formal, kita bisa sharing. Ya, kita bisa sharing ke Pak Ibu. Nah, tapi yang utama adalah bagaimana kita menjadikan bahagia itu sendiri. Ya, itu yang artinya menuntut. Jadi pendidikan menurut KHD itu adalah semacam kita menanam benih di sekolah itu. Menanam benih. Kalau yang kita tanam benih jagung, lalu kita berharap nanti panennya adalah benih padi, itu satu hal yang tidak mungkin. Maka kalau kita menanam benih jagung dengan lahan yang semacam apa nantinya? Lahan itu akan kita kelola bagaimana agar kemudian panen jagungnya adalah jagung yang baik. Kita tidak berharap, oh ini nanti tumbuh pepaya, tumbuh durian, ya, duduk keren misalkan, bukan, ya, atau daren, janda keren, bukan, ya. Yang kita tanam benih di sini adalah anak-anak kita. Kita sedang menanam anak-anak kita dengan kapasitas dan kemampuan masing-masing. Maka materi proses pembelajaran tidak bisa kita samakan, Mohon maaf, ini ada gangguan, harus dimatikan. Nah, itu yang ingin saya garis bawahi kepada teman-teman. Monggo sekarang kita merefleksi. Selama kita ada di dunia pendidikan, sudahkah kita merasa seperti apa yang diharapkan atau yang diinginkan di dalam filosofi pendidikan yang sekarang menjadi pijakan di dalam regulasi? Misalkan dalam proses minggu yang lalu, apa yang sudah bisa ditangkap oleh anak-anak dalam proses minggu yang lalu, atau berdasarkan informasi dari Bapak Ibu guru, si B ini masih mengalami gangguan ini. Nah, dengan hasil data penilaian itu tadi lah, maka kita akan menentukan atau membuat tujuan belajar dari materi yang ada. Jadi tidak bisa kita menyampaikan, memaksakan sesuai keinginan kita. Wis yang penting tak kei pengetahuan. Kita bukan hanya sebatas mentransformasi pengetahuan, bukan, atau memindah pengetahuan, itu bukan. Tapi bagaimana kemudian mempertajam, memperkuat pengetahuan yang ingin didapat anak sesuai dengan kapasitasnya. Oke ya, dari situ. Monggo harusnya lanjut. Nah, maka untuk menuju kepada atau mencapai apa yang diharapkan oleh KHD di dalam proses pembelajaran yang kita ampu, maka KHD memberikan ada nilai dan peran seorang guru. Nah, monggo sekarang kita lihat. Satu, kalau nilai guru, ya, nilai guru di sini adalah mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, berpihak pada murid. Saya jelaskan secuplikan aja ya, pada esensinya saja. Kalau mandiri, maka seorang guru itu sebetulnya harus mempunyai satu keinginan untuk mengubah mindsetnya. Mandiri berarti kalau kebutuhan untuk menambah pengetahuan, anak saya ada yang tidak bisa memahami tentang angka 1. Ketika saya pakai materi buku paket, ternyata anak saya tidak bisa menangkap, saya harus mencarikan yang lain. Ternyata saya tidak mampu memahami hal-hal yang lain. Maka seorang guru dengan kemandiriannya harus mempunyai keinginan untuk menambah pengetahuan. Nah, itu yang mandiri. Kemudian yang kedua tadi adalah reflektif. Jadi reflektif itu kita adalah mengukur diri kita. Sebagai seorang guru itu saya sudah bisa memahami apa, kekurangan saya apa mengajar kemarin.
Maka disitulah kita akan membuat catatan-catatan tentang kekurangan dan kelebihan kita di dalam mengelola anak. Itu yang efektif, yang kemudian inovatif. Inovatif itu sangat dibutuhkan sekali oleh seorang guru, artinya di dalam pembelajaran atau di dalam pengelolaan kelas, ketika kita tidak bisa memakai dengan model A, adakah model yang lain yang bisa kita pakai? Misalkan kita memakai discovery, misalkan pakai teori-teori yang ada, pakai based learning misalkan, ya, problem based learning misalkan. Terus kok anak-anak tidak masuk, tidak ada yang bisa didapat. Nah, kan kita harus mempunyai satu tanggung jawab moral. Kalau kita ingin dianggap sebagai seorang guru yang memiliki kekuatan moral, maka kita harus melihat itu. Inovatifnya seperti apa? Apa yang harus saya harus memakai inovasi model yang seperti apa agar kemudian anak-anak itu bisa mendapatkan sesuatu yang diharapkan di dalam proses pembelajaran. Itu yang inovatif. Kalau kita tidak melakukan itu, berarti kita belum bisa dianggap sebagai seorang pendidik atau guru. Terus kemudian kolaboratif. Nah, salah satu fungsinya kolaboratif adalah hari ini. Ini adalah kita sharing, berkolaborasi. Pak, saya menghadapi murid yang seperti ini. Saya mengalami proses pembelajaran dengan si murid itu tidak bisa menangkap seperti ini. Maka setiap guru itu harus melakukan satu diskusi-diskusi tentang bagaimana memahami si A, si B dengan model pembelajarannya. Nah, itu kolaborasi. Terus kemudian misalkan, Pak, saya kok membuat RTP-nya begini-begini kok kurang ya. Saya pakai ini ternyata ini tidak bisa tercapai. Maka kita akan berdiskusi dengan Bapak Ibu guru yang lain. Gak bisa kita hanya berjalan sendiri-sendiri. Itu sangat tidak diharapkan di dalam proses pembelajaran memerdekakan siswa. Jadi guru sudah bukan zamannya lagi untuk tipu-tipu atau untuk aksi-aksi seolah-olah kita profesional, sudah tidak zamannya lagi. Maka kemudian kita harus refleksi, mengerti diri kita kekurangannya apa, terus kemudian diskusi antar teman sejawat untuk mempertajam dan memperkuat. Nah, itu harus sering kita lakukan, tidak bisa kalau tidak kita lakukan. Nah, berikutnya kemudian berpihak pada murid. Tujuan pendidikan yang utama seperti yang dikatakan Hadir. Jadi intinya sekarang ini sebetulnya berpihak kepada murid. Jadi bagaimana sih berpihak kepada murid itu? Nah, ini yang perlu kita banyak diskusikan dan kita banyak kolaborasikan. Lalu kita bisa melihat apakah saya sudah berpihak kepada murid. Oh sudah, kemarin 8 anak sudah ikut saya di kelas, tapi ada 1 anak atau ya sudah, dia tidak mau. Itu artinya bahwa kita belum berpihak kepada murid. Apakah kemudian sudah dibangun kesepakatan kelas? Kalau di CGP itu artinya adalah ada keyakinan kelas, nanti juga akan disampaikan oleh Pak Usman. Ya, saya tidak akan menjelaskan. Tetapi saya lebih sepakat dengan kesepakatan kelas. Pak Usman juga saya minta untuk kesepakatan kelas saja, Pak. Keyakinan kelas ini bohong. Ya. Nah, kesepakatan kelas artinya bahwa kita sudah mempunyai satu kesepakatan dengan posisi diri kita bahwa guru itu seorang manajerial. Nah, sebagai seorang manajer, maka di sana kita akan membuat satu keputusan, satu kebijakan, ya. Sebelum-sebelumnya kita membuat pertimbangan-pertimbangan, lalu membuat satu keputusan dan kebijakan bersama anak-anak di kelas. Kalau kita sudah membuat satu kebijakan, lalu anak-anak sudah menyepakati, baru kita di sana menanyakan. Dengan kita memahami potensi-potensi atau persoalan yang ada pada anak. Saya kasih contoh, misalkan seperti ini. Kemarin itu berarti hari apa? Hari Senin, ya. Di jam pelajaran saya. Terus kemudian ada 11 TPSM dan ada 11 UTKP. Saya menanyakan, ini jam saya di 11 UTKP. Di sini ada salah satu murid kita 11 TPSM, ya, yang kemudian hanya dia di depan duduk. Dan itu ada jam pelajaran, ada jamnya di TPSM. Maka saya tanya, ini jamnya siapa? Tidak tahu. Gurumu siapa? Tidak tahu. Oh, tidak bisa kalau seperti itu. Tidak bisa. Kita sudah berkesepakatan. Ya, kita sudah sepakat sudah, Pak. Sekarang jamnya siapa? Mau kamu melihat sekarang jam pelajaran siapa? Mau. Silakan dilihat jamnya. Sekarang posisinya dari mana? Ada di bengkel. Mau kamu ke bengkel? Mau ke bengkel. Nah, ini artinya kita memposisikan sebagai seorang manajer. Itu yang paling penting. Maka kemudian berpihak pada murid berarti setiap anak berhak mendapatkan keadilan di dalam mendapatkan belajar. Jadi kita sudah tidak bisa misalkan pura-pura terus seperti seorang pendidik, seorang pengajar, tapi sebetulnya kita banyak berpihak kepada diri kita sendiri, tidak berpihak kepada kebutuhan belajar anak. Ini yang masalah.
Jadi pendidikan itu bukan hanya pada persoalan pengetahuan, bukan hanya pada persoalan pengetahuan saja atau keterampilan saja, bukan. Tetapi kalau persoalan sikap dari anak itu tidak ada satu grafik yang meningkat, berarti ada unsur kegagalan di dalam proses pembelajaran kita. Nah itu, ya. Terus kemudian ini peran. Nah, hubungannya nilai dengan peran. Ternyata betul, kita menjadi seorang pemimpin pembelajaran. Jadi guru itu menjadi pemimpin pembelajaran. Terus kemudian menggerakkan komunitas praktisi. Ya, menggerakkan komunitas praktisi. Jadi misalkan kita punya ekosistem di sekolah, kemudian kita bisa melakukan sesuatu untuk membangun gerakan pembelajaran yang ada di kelas kita akan seperti apa. Jadi makanya kemudian saya baru berpikir, oh ini ternyata pentingnya ada P5 itu. Ya, nanti ada kaitannya. Baik, lanjut Pak Ustadz. Terus tentang visi guru dan sekolah, ini juga penting. Ya, jadi bayangan saya dulu visi dan misi itu hanyalah omong kosong, pokoknya ditulis saja. Ternyata tidak. Visi sekolah itu harus berdasarkan dari penggalian data, penggalian positif yang kita miliki, terus kemudian menjadi satu keinginan besar kita ke depan, kita mau membuat atau membentuk sekolah yang seperti apa. Itu artinya visi. Jadi visi itu berdasarkan dari potensi-potensi positif yang ada di kelas atau di sekolah kita. Jadi visi sekolah itu berdasarkan kepada visi dari teman-teman guru yang kemudian nanti didiskusikan dan dikolaborasikan berdasarkan potensi yang ada. Jadi berarti semua guru itu berperan untuk membangun visi betul ketika mempunyai gagasan-gagasan sesuai dengan yang didapatkan. Nah, jadi kalau dulu kita melihat visi sekolah membentuk anak yang berkarakter, ya, memiliki anak yang mempunyai lulusan atau berkompetensi tinggi dan bisa mendapatkan kerja di lulusan. Nah, visi ini kita sering melihat sebagai visi-visi omong kosong karena kita melihat seolah-olah tidak membumi. Ternyata visi itu kemudian dirumuskan bersama Bapak Ibu guru dengan berdasarkan potensi positif yang ada di sekolah. Jadi kita tidak bisa hanya meletakkan visi biar digarap Bapak kepala sekolah, biar itu urusannya Pak Edit, itu urusan, tidak bisa. Jadi pokoknya saya sebagai guru yang penting harus ngajar ya aku, harus ngajar, harus memberikan keterampilan kepada anak, bla bla, tidak bisa itu juga. Itu ya, maka visi itu akan dirumuskan baru mengimplementasikannya nanti pada misi. Misinya di mana? Pada saat kita mengajar itu. Jadi kita mengajar dengan anak-anak itu sudah melihat gambaran visi dari sekolah kita. Maka mengajar itu bagian dari misi kita untuk mengimplementasikan dari visi yang ada. Misalkan kita membuat visi kita adalah bertuhan, menjadikan anak siswa kita bertuhan. Maka kemudian kalau bertuhan di dalam menjelaskan divisi itu pada saat kita anak-anak ya untuk menunjukkan bahwa kita bukan orang yang tidak beragama. Tidak beragama artinya dalam satu bentuk perilaku. Nah itu berarti kita sedang mengimplementasikan visi. Misalkan terus kemudian kita akan membentuk anak-anak yang kritis. Maka di setiap pembelajaran dan kritis itu harus kita masukkan unsurnya. Bagaimana cara membangun anak unsur kritis? Makanya kemudian pembelajaran yang berpihak kepada siswa itu yang lebih aktif adalah siswa. Aktif bukan berarti anak terus kemudian ngaco akan bicara, enggak ya. Tapi aktif di sana adalah anak mempunyai peranan penting di dalam kelas, mempunyai peranan penting. Nah, peranan penting itulah bagaimana kita untuk membuatnya agar kemudian kelas itu hidup, itu tugas kita. Oke? Terus kemudian selanjutnya sudah saya sampaikan, nah, nanti divisi itu juga akan diterangkan, akan dibebaskan. Bagaimana menciptakan visi? Ada di dalam teori, di dalam guru penggerak itu yang pertama memang kita langkah pertama adalah membuat pertanyaan. Seperti yang saya sampaikan tadi, membuat pertanyaan itu budaya positif atau kekuatan apa yang kita miliki. Oh ternyata kekuatan kita anak-anak itu bagus di dalam non akademis. Oh anak-anak itu ternyata mampu untuk seperti ini. Oh ternyata anak-anak itu kalau bekerjasama dengan teman-temannya juga mempunyai satu kekuatan. Itu bisa menjadi satu pertanyaan atau satu pernyataan buat visi kita, satu rumusannya. Nah, nanti akan kita rumuskan ulang. Ya,
ya. Terus yang kedua kita akan ambil pelajaran. Ambil pelajarannya begini. Apa yang sudah pernah dilakukan oleh anak? Oh, kelas membuat custom motor misalkan. Oh, berarti anak-anak itu mempunyai satu bentuk inovasi yang non akademis misalkan. Ya, nah itu salah satu contoh misalkan kita untuk ambil pelajaran. Jadi ambil pelajarannya itu mengambil pelajaran yang positif yang ada di sekolah itu apa, kita kumpulkan semuanya. Terus kemudian kita bisa berpikir begini, adakah yang sudah pernah, ya adakah yang sudah pernah, adakah kemudian yang sudah pernah melakukan hal itu. Oh, ternyata ada di SMK 3 ada pernah membuat seperti ini. Oh, ada di SMK 1 pernah seperti ini. Jadi kita belajar kepada hal yang lain, itu hal yang biasa. Tapi kemudian bukan untuk kita duplikat, tapi kita inovasi sesuai dengan potensi yang kita miliki. Itu artinya kita sedang belajar, ambil pelajaran. Yang berikutnya, silakan. Ambil pelajaran terus kemudian gali mimpi. Gali mimpi ini penting. Kita sering mengatakan kepada anak kita, apa nanti kamu setelah lulus mau jadi apa? Kamu punya cita-cita apa? Sedangkan kita sendiri sebetulnya tidak mempunyai mimpi. Kita selalu takut dengan kondisi yang kita tidak saat ini. Anak sekolahnya ini, anak semuanya kali jadi, harus sama aku ini adalah hal yang betul-betul sangat diharapkan. Makanya saya minta pada saat ini kita terlepas dari apapun pada kondisi kita terlepas kita sebagai guru apa dan bagaimana. Tapi saat ini mari kita canangkan di dalam ruangan ini bahwa kita ada di dalam lingkup dunia pendidikan. Maka di dalam dunia pendidikan seorang guru atau tenaga pendidik itu harus mempunyai mimpi. Jadi mimpi itu impian kita bahwa kita mau apa sekolah ini. Nah itu harus kita gali. Jadi tidak cukup kita hanya beludung semprong, melaku yo gak melaku yo wis, melaku terus yo gak melaku buyar yo apa jari. Ini nggak ada bedanya kita dengan pedagang kaki lima dan seorang pendidik. Jadi kita harus bisa membedakan wilayahnya di sana. Ya. Oke, terus kemudian kita menjabarkan rencana yang paling penting itu. Jadi mimpi-mimpi kita yang sudah kita dapatkan dari pertanyaan-pertanyaan, terus kita sudah banyak belajar ya, ada pengalaman belajar dari sekolah-sekolah yang lain atau dari teman-teman yang lain, terus baru akan kita rencanakan, membuat sebuah rencana, membuat konsep. Maka yang paling penting adalah adanya konsep. Jadi kalau tidak ada konsep, ya sudah seperti yang saya katakan tadi, kita hanya duduk semprong. Jadi konsep itu sebagai satu bentuk pijakannya. Dan berikutnya baru kita mengatur eksekusi. Jadi setelah kita buat konsep, maka kita akan kapan ini akan kita laksanakan, kapan akan kita realisasikan. Terus kemudian target jangka pendeknya apa, target jangka panjangnya apa. Nah, itulah ternyata dunia pendidikan, terutama di dalam satuan pendidikan atau sekolah itu tidak sesederhana yang kita bayangkan, tapi juga tidak sesulit yang kita takutkan. Jadi yang paling utama memang adalah satu buat saya adalah kita punya mimpi untuk membangun visi. Ya, baru mimpi itu harus kita realistiskan dengan membuat konsep atau menjabarkan rencana, kemudian baru kita mau enggak untuk mengeksekusinya. Oke, setelah itu lanjut Pak Ustaz. Kalau ini tentang nanti akan dijelaskan oleh Pak Ustaz ya, di dalam beberapa sesi ini tadi aja. Ini tentang kita setuju atau tidak setuju di dalam budaya positif ya. Tentang kita kan masih rancu, mana hukuman, mana konsekuensi ya, terus mana kemudian sebagai teman posisi kita artinya. Nah, maka tatib yang ada sebetulnya, tata tertib yang ada itu harus berdasarkan kepada satu tentang budaya positif kita, setuju atau tidak setuju, yang bisa hukuman atau konsekuensi. Ini nanti coba saya ingin mengerti, atau setelah ini saya ingin mendengar kemudian jawaban teman-teman bahwa sebetulnya yang pertama benar bagaimana
kondisi kita sebelumnya sebagai seorang pendidik, apakah sudah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh KD atau belum. Terus kemudian kita punya mimpi apa, ya. Dan berikutnya adalah tentang yang selain dari Mbak Ustaz. Apa tadi itu? Yang contoh untuk membangun budaya positif tersebut. Ya, oke. Tapi sebelum itu saya akan dikirimkan atau dibuatkan semacam pertanyaan pemantik, terus kemudian coba nanti Bapak Ibu memberikan respon atau memberikan jawaban terhadap pertanyaan itu sesuai dengan apa yang kita pikirkan, dengan sesuai juga dengan apa yang kita inginkan atau yang kita rasakan sesuai dengan pertanyaan itu. Kalau bisa ini memang dijawab sesuai dengan konteks kebutuhan sekolah kita, ya. Dengan kebutuhan sekolah kita, dengan kondisi kita, dan konteks selama kita menjadi pemimpin pembelajaran. Nah itu monggo Pak Usnan nanti akan dilanjutkan oleh Pak Usnan. Monggo Pak Usnan. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya untuk mengawali sebuah kegiatan. Bagusnya kita merefleksikan dulu apa yang sudah kita dapatkan, apa yang sudah kita yakini tentang kondisi yang ada. Bapak Ibu silakan bisa mengakses ini bit.ly refleksi SMK PGRI. Jadi dari Pak Hendro disampaikan ada apa impian sebagai seorang pendidik yang mendukung visi terwujudnya visi sekolah. Di dalamnya ada pertanyaan untuk Bapak Ibu bisa menuliskan. Kita menjadi nantinya seperti ini. Untuk yang pertama mungkin yang agak sebelah kanan, yang apa impian kita sebagai seorang pendidik yang mendukung wujudnya visi sekolah. bit.ly refleksi SMK PGRI. R-nya besar, cepat. Kalau terus bisa diisikan tanda plus di bawahnya, bisa nanti Bapak Ibu bisa mengisikan di sini, bisa subjeknya nama, tulisannya, isian dari Bapak Ibu bisa di bawahnya. Ada publikasikan. Mungkin nanti sambil berjalan mawon kita sambil melanjutkan Jadi Bapak Ibu silakan sambil mengisikan itu apa saja yang di kondisi yang ada dan bagaimana impian Bapak Ibu. Oke, kita mulai menyambung dari yang tadi disampaikan Pak Hendro tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Di sesi kali ini kita akan membahas mungkin banyak. Tidak seperti Pak Hendro yang menduduk saya tidak bisa ya. Kita banyak diskusi nantinya. Saya minta keikhlasannya Bapak Ibu guru, yang apalagi saya yang baru, justru saya malah yang banyak belajar dari Bapak Ibu guru. Nantinya masukan dari Bapak Ibu guru akan sangat saya harapkan akan sangat saya Pak Hendro harapkan buat pengembangan diri sendiri dan juga instansi dan juga pendidikan pada umumnya. Oke, kita mulai dari yang pemantik sederhana. Setuju, tidak setuju? Pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak.
Setuju atau tidak setuju? Setuju, tidak setuju? Tidak setuju. Tidak setuju, oke. Hukuman dapat mendisiplinkan anak, tidak setuju. Oke. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju. No way. Setuju? Saya tidak. Oke, nggak apa-apa, itu hanya buat apa nih, tidak lantas, oh saya tidak setuju, itu setuju, nggak masalah, ini buat sharing saja. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju, tidak setuju? Setuju. Oke. Itu buat bahan diskusi kita. Pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Silakan sudah dijawab Bapak Ibu guru masing-masing, ada yang setuju, tidak setuju. Pemberian hukuman yang positif seperti membaca, membersihkan halaman, meningkatkan disiplin anak, ada yang setuju, tidak setuju, tidak masalah. Kita nantinya akan bahas satu persatu. Yang menjadi topik di dalam sesi kedua ini terkait disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi, keyakinan kelas atau kesepakatan kelas atau komitmen kelas. Ini hanya kaitannya pembahasan tapi esensinya tetap sama. 4, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi, ada 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Lumayan banyak. Oke. Kita mulai dari yang pertama, disiplin dan nilai kebajikan universal. Tadi di Pak Indro disampaikan bahwa pendidikan sejatinya itu menuntun terhadap kekuatan kodrat murid agar dia mampu merdeka, mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia. Utamanya nanti bisa terjun di masyarakat, bagi merdeka secara pribadi dan ketika terjun di masyarakat. Kita misal tadi disampaikan juga, guru ibaratkan seorang petani. Petani yang anak-anak murid itu punya benih-benih. Jadi kita tidak bisa merubah benihnya. Sebagai petani kita tidak bisa merubah biji padi nanti tumbuh jadi jagung, itu tidak bisa. Terus yang bisa kita lakukan bagaimana? Peranan sebagai seorang petani itu merawat. Yes, sampai segini setuju nih. Merawat, menjadikan tanamannya subur. Entah itu jagung, padi dan yang lain. Terus memastikan tanamannya tumbuh. Kita olah tanahnya agar tanaman itu bisa tumbuh secara alami. Betul. Nah, sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam. Sehingga guru harus mengusahakan sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi dari hal-hal yang tidak baik. Jadi kalau misalkan tanamannya ada ulat, ya kita buangi ulatnya, bukan lantas tanamannya yang kita bedul, gitu ya. Nah, terus dengan demikian nantinya karakter murid akan tumbuh sebagai pribadi yang baik, yang tadinya malas jadi bersemangat, bukan malas sebalikannya. Murid akan mampu menerima dan menyerap apa yang Bapak Ibu sampaikan, pembelajarannya dari lingkungan, dan lingkungan akan terasa nyaman. Nah, ketika sudah merasa nyaman, pembelajaran insya Allah lebih gampang diterima. Nah, kenapa pentingnya kita membangun budaya positif di sekolah, yaitu tadi agar semua warga sekolah, tidak hanya siswa, tidak hanya guru yang berperan, semua warga sekolah itu punya peranan penting buat penumbuhan budaya positif. Budaya positif seperti apa? Kita akan bahas. Pertama, perubahan paradigma. Teori kontrol, dan ini dari siapa Pak Hendro? William Glasson. William Glasson menyampaikan sebetulnya manusia bertindak sesuatu itu mesti punya alasannya. Seseorang
melakukan sesuatu yakin punya alasannya. Meskipun pilihannya terkadang juga salah. Saat berbuat salah, mereka punya alasan untuk melakukan itu. Ada teori kontrol, ilusi bahwa guru dapat mengontrol murid. Nah, di sini kita kadang terpikirkan guru dapat mengontrol murid. Padahal sejatinya murid itu yang membuka diri untuk boleh dikontrol. Tidak bisa guru mengontrol murid. Kadang juga terjadi penolakan dari mereka. Ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Justru malah identitas salah, identitas gagal itu akan menjadi bentuk apa namanya? Jadi di dalam diri, wah saya jadi orang yang gagal tiap kali seperti ini, nantinya kok saya nggak bisa, terus gimana kok kamu kan nggak bisa kayak gini aja nggak bisa, itu sebuah kritik. Harusnya kamu bisa pakai kayak gini. Nah, justru malah itu merasa bersalah sesuai. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Apakah itu benar? Nah, bisa saja itu benar, tapi dengan jangka waktu yang pendek. Misalkan Bapak Ibu guru memberi apresiasi kepada siswa dengan jika nilainya 100 nanti saya kasihkan apa ya? Es krim. Oke, semangat, nilai 100. Dapat es krim. Nah, ketika berikutnya kok tidak dapat es krim, kok tidak dapat lagi. Nah, apakah itu jadi motivasinya? Nah, itu yang perlu kita bahas. Apakah memang benar dengan pemberian penghargaan itu dapat membuat positif dan bermanfaat? Nah, yang berikutnya, yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini yang kadang memang kita masih kita apa ya? Jadi ketika dewasa menganggapnya bisa memaksa yang lebih kecil. Guru lebih memaksa kepada siswa, apa itu benar? Nah, padahal sesuatu itu tadi mereka dengan memaksa seperti itu, apakah memang dari jauh nantinya akan begitu ada? Tidak ada yang menang dan kalah, tidak ada pelaku dan korban, tapi menang dan menang. Nanti yang kita bahas kira-kira ini dari disiplin positif dan seterusnya, ini tidak terlalu banyak. Terus apa sih disiplin itu? Disiplin, tertib, sesuai aturan. Ada pendapat lain? Ya, memang kita kadang beranggapan disiplin itu menurut. Yang mana yang disiplin? Kalau dari dua gambar itu, disiplinnya yang mana? Bentar. Apakah si Voldemort apa siapa ini ya yang di Harry Potter itu, yang di Harry Potter gurunya apa sedang mendisiplinkan? Nah, kalau kita masih berpikir disiplin itu tentang menaati aturan, terus sesuai teratur, nah begini. Berasal dari kata Latin disiplinnya artinya belajar. Disiplin itu belajar. Mana kata ini dari konotasi dan disiplin diri murid-murid dari Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah kaget. Disiplin disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita memang makna disiplin ini berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Teratur itu tadi ya, cenderung menghubungkan kata disiplin ketidaknyamanan dan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Jadi kadang
isian tata tertib itu disiplin, dilarang, gitu ya. Kebanyakan seperti itu. Nah, disiplin itu penghargaan pada diri sendiri. Tentang apa? Tentang nilai-nilai kebajikan universal. Saya rasa kebajikan universal ini semuanya dipahami sama. Nah, yang dari pendidikan itu kita mengarahnya kepada profil pelajar Pancasila. Apa saja yang nantinya dinilai kebajikan, apa saja yang nantinya mau disampaikan, itu tentang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Setuju Ki? Ini semuanya saya universal, saya rasa setuju. Bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Itu yang ingin disampaikan dari profil pelajar Pancasila. Nah, kita lanjut ke teori motivasi. Itu tadi kenapa sih seseorang berperilaku? Ada 3 macam teori menurut William Gosling. Misalkan, pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalkan anak berangkat sekolah masuk jam 7 tepat waktu. Kalau didasarkan pada yang motivasi pertama untuk terhindar dari hukuman, bisa saja itu sebuah motivasi. Itu level 1. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau penghargaan dari orang lain. Oh, bagus sekali, kamu sudah nah itu pun sebuah penghargaan. Kalau sudah mendapatkan motivasi itu, mereka bergerak dengan mengharapkan imbalan, itu sudah level 2, sudah agak naik dari yang. Nah, yang kita bangun nantinya motivasi yang ketiga, bahwa untuk menghargai diri sendiri. Misalkan di sekolah kita, salah. Maaf. Misalkan di sekolah tidak ada aturan untuk Bapak Ibu datang tepat waktu. Kira-kira datang tepat waktu untuk mengajar. Kira-kira Bapak Ibu guru tetap berangkat masuk ke kelas dengan yang sama atau tidak? Misalkan tidak ada aturan dan tidak ada teguran dari kepala sekolah, kira-kira masih dengan percaya diri masuk kelas sesuai tepat waktu atau berbeda? Artinya kalau misalkan saya harus masuk karena nanti dimarahin sama Pak AS kalau tidak tepat waktu. Nah, itu masih motivasi eksternal dari dalam luar. Atau mendapatkan penghargaan, atau itu tadi menghargai diri sendiri. Saya sebagai seorang guru, saya akan melayani siswa. Nah, itu sebuah penghargaan pada diri. Misalkan ikut diklat atau pengembangan diri pun sama. Saya ikut diklat buat apa sih? Nanti daripada ditegur sama KS, saya akan ikut. Awalnya mungkin kayak gitu ya. Oh, ada yang biar dapat sertifikat. Sertifikat itu sebuah penghargaan. Saya ikut diklat inilah biar dapat sertifikat. Bagaimana? Nah, itu motivasi yang kedua. Oh, tapi saya mau diklat ini, kenapa saya butuh ini? Saya ingin belajar kaitannya kurikulum merdeka. Saya ingin mengembangkan diri sebagai guru yang profesional yang dapat menerapkan implementasi kurikulum merdeka di sekolah. Nah, itu yang diharapkan, itu motivasi yang ketiga dari dalam diri untuk penghargaan pada diri sendiri. Nah, itu yang
ingin dibangun dari budaya positif. Karena merdeka menurut Ki Hajar Dewantara itu tidak terlepas dari pemerintah, jadi bebas dari pemerintah apapun tidak, tapi cakap dalam memerintah diri sendiri, punya kontrol terhadap diri sendiri. Karena yang sejatinya dapat mengontrol kita adalah diri kita sendiri. Budaya positif itu terkait lingkungan positif. Nantinya ada di kelas, ada keyakinan kelas, kesepakatan kelas, dan kayak komitmen kelas, dan yang paling kecil itu tentang peraturan kelas. Sampai di sini mungkin bisa didiskusikan. Saya coba mendiskusikan yang di LY tadi ada gitu. Kira-kira apa sih pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah? Sakit Bapak Ibu Guru bisa menjawab di dalam. Koneksinya rusak. Nah, sebagai seorang guru, bagaimana Anda dapat menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah selama ini? Karena kalau disiplin tidak disertai kata positif itu mesti akhirannya jadi ketepatuhan itu tadi, tentang aturan, terus larangan, keterpaksaan. Nah, di sini disiplin selalu bergandengan dengan positif. Kira-kira kalau silakan bisa disingkat, jadi kita akan melihat refleksi SMK PGRI. Ini tidak hanya di lingkungan sekolah, sebenarnya di lingkungan masyarakat pun juga masuk. Di keluarga, di lingkungan masyarakat secara luas pun akhirnya tetap sama. Kira-kira apa begitu? Nggak bisa masuk kantor ya? Ada belum dipakai sini. Dari Bu Happy, agar terjaga keseimbangan lingkungan antara manusia dengan sekitarnya. Sekitarnya ini Bisa sama manusia, bisa dengan lingkungan alam. oke. Siap. Agar terjaga keseimbangan lingkungan, keseimbangan. Manusia kan. Yang ini, ini. Yang ini. Kenapa? Itu kelihatan. Sama saja ini. Sama saja. Kira-kira mana yang lebih cocok itu dinamakan kesepakatan kelas? Karena kesepakatan yang sini dibuat oleh guru dan murid. Kalau yang di sebelah sini siapa yang merumuskan dan menyusun itu mungkin tidak bisa.
kalau biasanya kesepakatan ada dua atau lebih, kita bersepakat nggak sendirian mestinya ya, atau tidak menunjukkan ke seseorang. Misalkan di sini dapat datang tepat waktu mengucapkan salam, ini kesepakatan antara siapa dengan siapa kan? Ya ada. Gitu. Kalau di sini kami guru dan murid bersepakat saling menyayangi. Gitu. Kami murid yang semangat belajar, kami murid peduli dengan teman. Ya, dari ini pun kita sudah bisa melihat mana yang kesepakatan kelas yang lebih yang betul, yang tadi yang tepat kaitannya kesepakatan. Ini pun betul, cuman karena kayaknya lebih menjurus lebih untuk siswanya saja ya, gitu. After dalam pembelajaran ini kan nantinya hanya ke siswanya. Padahal kesepakatan kelas itu dibuat untuk kenyamanan itu tadi, kenyamanan di pembelajaran. Antara siapa? Antara guru dengan murid. Oke. Kegiatan pendalaman di keyakinan kelas itu nantinya ada, misalkan ada hormat. Nanti kasih contoh. Teman gitu. Ini apa? Apakah kamu mau mendapatkan stiker kita hari ini? Berarti kalau pemantau berarti kan ini bisa juga menjadi pemantau karena dia menaati aturan. Jadi kalau melakukan itu dapat penghargaan sebagai pemantau. Terus bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Apa ya? Ini adalah manajer karena sifatnya pertanyaan dan memberikan anak untuk lebih pada refleksi. Ya. Kamu selalu yang paling terakhir. Kamu paling ini penting untuk Budia ya. Kamu selalu yang paling terakhir. Ya hukuman loh. Apa ini? Membuat merasa bersalah. Jadi teman-teman, ini memang posisi kontrol sebetulnya bagus. Kita bisa mengelola psikologi kita. Ini sangat bagus sekali kita untuk mengelola anak-anak kita sesuai dengan konteksnya. Jadi kita tidak saklek ya, tidak saklek untuk teori ini, tapi bagaimana kondisi dari anak kita. Tapi ini sangat bagus untuk sebagai pijakan. Dia usah membahas. Nah, di budaya positif itu kita ingin bergerak antara tadinya peraturan pemantau konsekuensi hadiah menjadi nilai-nilai yang kita harapkan, nilai-nilai yang kita yakini, terus bertindak sebagai manajer dan memperbaiki apa kesalahannya. Jadi paradigmanya bergeser. Cara berpikirnya. Kalau kamu tidak bla 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 yang tadinya kayak gitu, saya akan diberi hukuman. Jadi tidak nyaman menjadi apa yang kamu yakini, bagaimana memperbaiki masalah ini. Jadi memperbaikinya kita mendapatkan jawabannya kayak gitu. Memperbaikinya kita perlu mendapatkan apa yang kita butuhkan. Setuju nih? Tadi dari ketiga konteks itu tadi, hukuman, konsekuensi, restitusi paling posisi paling ideal dipakai. Terus dari 5 posisi kontrol, penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer yang paling ideal dipakai sebagai manajer. Oke. Nah, di restitusi sebagai seorang manajer, kita sebagai guru tapi tetap sebagai manajer loh. Bagaimana? Ada namanya segitiga restitusi. Bagaimana penerapan restitusi pada siswa? Ada 3 tahapan. Pertama, menstabilkan identitas. Jadi melakukannya itu distabilkan dulu. Setiap orang pasti punya kesalahan. Paradigmanya jelas ya. Kamu bukan satu-satunya yang melakukan kesalahan kayak gitu.
itu divalidasikan, distabilkan dulu identitasnya. Jadi tidak lagi jadi pelaku atau jadi korban, tapi distabilkan identitasnya. Yang kedua, validasi kebutuhan. Kebutuhan apa sih yang dibutuhkan? Kebutuhan dasar apa yang mereka butuhkan sebetulnya? Melakukan hal kayak gitu, apa yang mereka yang belum terpenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, dicari tahu, divalidasi. Nah, ini bisa ditunjukkan di contoh penyelesaiannya aja, setelah itu nggak apa-apa Terus selesai. menanyakan keyakinan yang ketiga tentang menanyakan keyakinan. Contohnya punya ini ada ujung ini. Contoh kan? YouTube Pak Hendro. Pak Hendro semenjak ikut CGP jadi YouTuber. Ya jadi Pak Usman. Bayangkan saya berarti kan teman-teman TI yang nanti itu bisa kolaborasi sama Pak Usman, gitu maksud saya, bisa sharing tentang TIK seperti penggunaan Canva, Padlet, itu tadi kan kita sebetulnya butuh gitu, teman-teman bisa langsung jawab lewat. Oke, ini tak jelaskan. Ini Ini gas. Ayo baik, komen yang sudah sampai Ini sebagai satu contoh penanganan segitiga restitusi dengan 5 posisi kontrol gitu. Iya, sini Bu. Ya, iso. Gimana?